Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya bersama kami di Pijat Amalia Mamuju. Oke semuanya, salam sehat untuk semuanya. Semoga semuanya kita selalu diberikan kebaikan dan kesehatan. Amin amin ya rabbal alamin. Kesehatan itu adalah puncak nikmat dari segala nikmat ya. Jadi apapun yang kita punya, apapun yang kita inginkan, kalau sementara badan tidak sehat ya, maka tidak akan bisa menikmatinya. Jadi untuk itu jaga semaksimal mungkin kesehatan yang kita punya ya, dengan cara pertama, satu, bersyukur, dua, yaitu menjaganya dengan segala yang membuat badan kita menjadi sehat, diantaranya yaitu olahraga ya, tetap olahraga itu penting juga, terutama bagi yang usia sudah kepala 4 atau kepala 5 itu wajib banget ya untuk olahraga. Dan kemudian jaga pola makan ya untuk kesehatan, dan sesering kali yaitu minum jamu herbal itu bagus juga untuk kesehatan, karena jamu herbal itu khasiatnya sangat luar biasa untuk tubuh dan keperluan tubuh kita ya. Jadi tanpa efek samping, dan sesekali pijat kalau diperlukan ya. Jadi di sini saya akan sekaligus menjawab semua pertanyaan pasien-pasien saya. Jadi hampir ya, ini hampir. Arti hampir itu ya banyak juga ya. Hampir 40% ya, hampir 40% pasien-pasien saya biasanya bertanya dan pertanyaan yang sama. Jadi sekaligus saya akan menjawab pertanyaan banyaknya pasien-pasien saya. Mungkin di antara bukan pasien saya, termasuk yang menonton channel video kami ini ya. Oke. Pertanyaannya yaitu ya, biasa bagi pasien pertama saya, pasien pertama ya, bukan langganan. Itu kebanyakan dari pasien pertama ya. Pertama saya pijat ya, kalau sudah langganan sudah tidak mungkin bertanya yang seperti ini. Yaitu pertanyaannya, kapan waktu pijat dan berapa kali waktu pijat dalam 1 minggu atau 1 bulan ya. Nah pertanyaan ini banyak sekali seperti itu, dan sekaligus saya jawab dengan pertanyaan yang sama, yaitu sebenarnya pijat atau terapi itu tidak memerlukan durasi ya, tidak memerlukan durasi atau waktu, jangka waktu. Jadi pijat itu sesuai keperluan tubuh kita ya, sesuai keperluan pada tubuh kita. Jadi secara tidak langsung ya, kalau badan kita lagi tidak fit, lagi tidak sehat, atau ada kesalahan-kesalahan urat, saraf ya, atau yang lainnya, maka secara tidak langsung itu kontraksi pada badan kita merasa tidak enak, apalagi yang namanya salah urat dan otot terkunci. Nah secara tidak langsung alam bawah sadar kita itu akan menyuruh tubuh kita untuk mencari tukang pijat atau terapi ya, pastinya begitu. Nah ini yang terjadi. Jadi waktu dan durasinya tidaklah sama ya, artinya tidak 1 minggu 2 kali, 3 kali, atau 1 bulan 1 kali, 2 kali, tidak begitu. Jadi dimana kondisi badan kita itu memerlukan ya, atau contohnya saja kita itu haus ya, kita itu haus banget, pasti pikiran kita ingin minum gitu ya, itu contoh. Dan kedua, kita lapar ya, lapar yang sangat lapar, pasti otak alam bawah sadar kita itu menyuruh kita mencari makanan atau untuk makan. Begitulah kira-kira pijat dan terapi juga ya. Jadi di sini tidak pakai waktu durasi ya, 1 bulan 1 kali, 1 bulan 2 kali, 1 bulan 3 kali, tidak begitu. Begitu juga tidak 1 minggu 1 kali, 1 minggu 2 kali atau 3 kali, tidak begitu juga. Jadi di sini dimana
tubuh kita memerlukan dan membutuhkan ya. Karena di saat kondisi lagi fit ya, kondisi lagi fit dan sehat, maka kalau dipijat dan diterapi itu tidak enak ya, hambar rasanya, tidak enak sama sekali ya, tidak enak sama sekali. Jangan pakai waktu berjam-jam, hanya 5 menit atau 10 menit itu kita sudah ingin sudahan untuk diterapi ya atau dipijat. Kenapa? Karena tidak enak sama sekali ya. Kalau kondisi badan kita lagi sehat, lagi fit, itu tidak enak sekali dipijat dan terapi, tidak enak. Kenapa? Tidak ada rasa-rasa sakit-sakitnya ya. Di sini pijat itu sebenarnya sakit-sakit enak ya. Jadi bagi yang kondisi fit dan sehat, dipijat itu hambar ya, hambar, tidak ada rasanya sama sekali. Jadi rasanya di sini hambar ya, tidak ada rasanya sama sekali. Namun bagi kondisi badan yang tidak fit atau tidak sehat, maka disinilah puncak-puncaknya nikmat diterapi atau dipijat. Itu tempat enaknya di situ ya. Contoh saya kalau lagi sakit itu 1 hari itu dipijat 3 kali ya, pagi, siang, sore. Dan bawaannya mau nambah saja, namun yang pijat itu capek ya gitu. Jadi enak banget ya pada saat badan kita lagi tidak fit, lagi tidak sehat, itu dipijat memang nikmat dan enak banget di situ ya. Puncak-puncaknya nikmat yaitu pada saat sakit atau demam dan yang lainnya. Apalagi ada masalah urat atau saraf yang bermasalah, itu lebih-lebih tambah enak sekali ya. Bisa 1 hari itu dipijat itu saya bisa 5 kali itu ya, namun ingin nambah terus. Kenapa? Enak banget di situ ya. Apalagi saraf yang bermasalah, keseliwat atau bagaimana, itu dipijat luar biasa enaknya. Kenapa? Yaitu sakit-sakit enak begitu ya. Jadi disitulah artinya tidak pakai kapan waktu dipijat dan kapan perlu kita dipijat, itu bukan begitu. Jadi sebenarnya alam bawah sadar kita yang menyuruh ya. Jadi kita tidak perlu bertanya kepada orang lain atau disuruh dengan istri atau dengan saudara atau gimana pijat atau tidak. Karena yang tahu itu otak kita ya, otak alam bawah sadar kita sudah menyuruhnya. Secara spontan, refleks itu langsung menyuruh dan ingin untuk diterapi dan dipijat, itu pasti. Jadi jawaban ini yaitu sekali mewakili banyaknya pertanyaan pasien-pasien saya ya. Jadi begitulah kira-kira nikmat dan enaknya dipijat dan diterapi. Jadi kalau sudah sembuh, maka sudah tidak ingin untuk diterapi ya. Jadi sudah tidak ingin diterapi. Jadi kalau kondisi badan lagi sehat dan fit, itu 2 bulan, 3 bulan atau setengah tahun tidak dipijat tidak masalah. Karena kondisi lagi fit ya, itu tidak masalah. Kenapa? Karena tidak enak dipijat pada saat itu kondisi badan itu sehat dan fit ya. Aliran darah lancar, itu tidak enak dipijat, hambar. Jadi di saat aliran darah tersumbat, aliran darah mampet, ya di situ badan akan kaku, pegel-pegel, daging akan mengeras ya. Nah, dipijat itu enak banget ya, karena di antara daging-daging yang mengeras itu darah membeku, mengendap, mengental, itu badan itu di area yang dagingnya mengeras itu sangat sakit ya, pegel-pegel dan sakit. Dan kalau diurut, di situ enak banget diurut. Nah, kalau sudah diurut, kemudian daging yang mengeras pun akan menjadi kendor lagi atau empuk ya, tidak keras dagingnya, dan otot-otot yang tegang itu akan menjadi lemas. Nah, di situ tempatnya sudah kondisi tanda-tanda sembuh. Oke, kiranya video ini bermanfaat untuk semuanya, dan seakhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, terima kasih yang sudah memberikan dukungannya dengan cara subscribe ya. Dan bagi yang belum subscribe, tolong dukungannya ya untuk subscribe-nya, untuk keberlangsungan channel ini. Semoga bermanfaat untuk banyak orang. Sampai jumpa di lain waktu, tentunya di tema dan judul yang berbeda ya. Salam.